Kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 14 ya. Kita masih dalam seri mempelajari dan mengimani serta memiliki dan menikmati kemuliaan Allah. Itu satu tema sangat penting ya. Karena ini inti daripada dan ujung tertinggi dari pengertian para teolog reformasi ya, atau teologi reform itu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat. Nah, perhatikan kata melihat. Kita telah melihat kemuliaannya. Apa itu kemuliaannya? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kemuliaan itu adalah kemuliaan dari Bapa yang diberikan pada anak tunggal Bapa. Dan sebagai manusia, Yesus itu adalah gambar wujud rupa Allah yang dapat dilihat dan dirasakan bahkan secara kurang ajar dan secara tidak beradab. Kemuliaan Allah itu akhirnya dibunuh, dibinasakan, dikutuk, dan digantung, serta dipaku di kayu salib. Dan itu adalah satu dosa yang sangat keji sekali. Dan dosa-dosa seperti ini itu menjadikan bangsa Israel akhirnya sementara waktu itu dialihkan kepada bangsa lain, dan Tuhan membuka keselamatan bagi bangsa lain karena dosa ini. Dan Pauluslah yang menceritakan, karena kamu menolak Sang Mesias, maka Tuhan membuka jalan bagi keselamatan bagi bangsa lain. Dan ini satu karunia yang luar biasa. Ya, kita lihat Yohanes pasal yang kedua. Ya, Yohanes pasal kedua. Nah, kita akan melihat ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Semua tentang kemuliaan Allah. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan dikatakan di sini menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tanda yang pertama, jadi seluruh tanda, kekuatan, kuasa, dan apapun yang Tuhan lakukan itu jelas sekali untuk menyatakan Allah itu sebagai Allah yang sangat mencintai manusia dan memberikan tanda kemuliaannya yang kekal itu kepada Kristus sebagai wujud seluruh kepenuhan Allah. Dan kita belajar bersama-sama hal ini ya. Kita akan teliti satu persatu dan kita berdoa nanti puncaknya adalah penyakit itu membawa kemuliaan Allah. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur karena kemuliaan bersumber dan berasal dari seluruh hati dalam damai sejahtera dan kuasa, karunia, dan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami harus selalu belajar akan hal ini. Karena kepenuhan kemuliaan Allah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kami akan terus dibimbing dan menikmati akan jaminan dari hidup yang berkelimpahan, hidup yang memuliakan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan inilah yang membuat kami terus berpengharapan dalam hidup kami, di dalam segala kesesakan kami, segala kesulitan hidup kami, dan juga tantangan, rintangan, dan kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk semua hal ini, dan kami serahkan hati kami biarlah Tuhan membimbing kami, dan kami tunduk di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan melihat PowerPoint ya, supaya kita bisa belajar banyak. Nah, di sini kita akan belajar. Tema utamanya itu adalah tema tentang segala sesuatu itu bagi kemuliaan Allah. Jadi yang
Kita pikir baik ataupun kita pikir itu tidak baik. Ya, nanti saya akan ceritakan. Nah, kita akan melihat terlebih dulu ya. Jumat kemarin itu saya menjelaskan tentang hal ini ya. Nah, saya ulangi sedikit supaya kita tahu. Nah, di dalam Yohanes pasal 12 ya, kita lihat, kita baca ayat yang ke-16 itu ada satu rahasia, dan tidak semua orang itu bisa melihat kemuliaan Allah, dan hanya orang yang dipanggil Tuhan dan diberi karunia anugerah baru bisa melihat kemuliaan ini. Jadi orang bisa mengucapkan kata-kata dari bibirnya, tapi belum tentu dia memuliakan Tuhan di dalam hatinya. Dan banyak orang Kristen itu memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya tidak pernah memuliakan Tuhan. Dan itu ada ayatnya juga di dalam Yohanes juga ya. Nah, kita lihat Yohanes pasal 12 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Jadi mula-mula nggak ngerti mereka. Mereka menolak kemuliaan Mesias itu. Dan mereka melawan, memberontak, dan menyangkalinya seperti Petrus dan meragukan. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Nas itu mengenai dia. Jadi seluruh nas yang disampaikan oleh Nabi, nubuatan-nubuatan itu mereka terbuka dan mengerti dan tercelik pikiran mereka. Bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi jelas sekali. Teringatlah mereka, Yesus dimuliakan. Dan ini adalah satu rahasia waktu kita melihat Yesus yang dimuliakan di dalam kebangkitannya dan di dalam kehinaannya itu. Nah, itu rahasia membongkar seluruh isi kitab suci. Bahwa seluruh isi kitab suci itu tentang dia. Menuliskan tentang dia, menyaksikan tentang Yesus, dan juga semua kemuliaan Allah itu terpenuhi di dalam dia. Dan kepenuhan Allah di dalam Kristus itu membawa satu dampak yang besar untuk apa? Untuk menggenapi seluruh yang kosong, yang belum terpenuhi di dalam perjanjian lama. Maka dia memenuhinya. Nah, di dalam, kalau kita tahu bahwa kepenuhan itu adalah bahasa di dalam bahasa Alkitab adalah itu tergenapi, terpenuhi. Jadi telos, tetelestai. Jadi sudah dipenuhi, sudah tergenapi, sudah sempurna. Jadi pekerjaan Yesus itu sudah sempurna. Jadi tidak perlu lagi ada orang menambahkan pengajaran Tuhan Yesus. Tidak ada orang lagi yang merasakan perlu bertemu dengan Tuhan, kemudian menyampaikan berita firman Tuhan lagi. Kenapa? Karena firman yang dibawakan Kristus dan sudah ditulis dalam Alkitab, kitab kita itu sudah sempurna. Jadi tidak perlu ditambah, dikurang lagi. Semua itu tujuannya adalah untuk memuliakan Dia. Jadi di dalam kemuliaan itulah kita diberikan anugerah membongkar rahasia tentang hidup kita, tentang apa itu berbahagia yang sejati, apa itu arti mengikut Tuhan dan hidup yang kekal. Itu setelah tubuh kemuliaan kebangkitan Kristus, murid-murid itu dibuka semua pikirannya. Jadi sebelum itu mereka masih ragu-ragu, mereka masih gelisah, bimbang semuanya. Nah, setelah kemuliaan itu mereka begitu mantap dan Roh Kudus menetap dalam hati mereka. Jadi hati yang mantap dan roh yang menetap itu menjadikan mereka punya kekuatan yang nggak takut dengan kematian, nggak takut dengan apapun, dan mereka memberitakan tentang Injil ini. Ya, dan ini menjadi satu tujuan utama. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa kemuliaan Allah itu menjadi doa yang tertinggi dari Allah sendiri, Bapa sendiri, Yesus sendiri, dan Roh Kudus sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Roh itu memuliakan anak, anak memuliakan Bapa, dan Bapa memuliakan anak, Bapa juga memuliakan Roh Kudus. Dan itu ada ayatnya semua dalam Yohanes pasal 14, 12, 14, dan Yohanes pasal 16. Dan yang puncaknya adalah Yohanes pasal 17. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, itu adalah doa tentang kemuliaan Allah, pemuliaan Bapanya. Mengapa Bapanya dimuliakan? Nah, dia sedang menuju masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya. Dia berdoa di Getsemani dengan tetesan air mata seperti darah itu, dan dia menghadapi penyiksaan manusia dan penolakan manusia, penghinaan, dan lain-lain.
Dan dia terima itu. Untuk apa? Untuk membuka kemuliaan Allah. Jadi rahasia Kristus dalam penderitaannya itu harus diajarkan. Dan tanpa ini tidak ada orang yang bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi orang akan bercerita kemuliaan Allah itu ngawur semuanya. Dan banyak hamba Tuhan, para pendeta itu mengajar kemuliaan Allah itu kemuliaan yang seperti dunia ini. Wah, kamu nanti di sana dilayani dengan bidadari yang cantik, apa gitu kan. Itu konsep-konsep dunia, konsep agama-agama. Di surga tidak ada seksual, tidak ada nafsu, tidak ada itu semua. Dan itu berhenti. Dan yang ada adalah hubungan yang betul-betul satu, kemuliaan Allah di sana. Yang kita bawa itu ke surga bukan uang, emas, pekerjaan yang baik, prestasi kita, kedudukan kita, atau hasil karya kita, pencapaian kita di dunia dengan, wah saya bisa berkhotbah, saya bisa mengabarkan, saya sudah membaptis orang, dan gereja kami membaptis orang bisa ratusan ribu orang. Itu bukan kebahagiaan dan tujuan kita, bukan. Apakah hal-hal itu memuliakan Allah di dalamnya? Apakah mereka betul-betul orang yang dibaptis itu mengenal Kristus dan menikmati penderitaannya dan menerima, serta hidupnya adalah mau menyangkal dirinya menderita bersama dengan Kristus, memikul salib dan mengikuti dia setiap hari. Nah, itu kalau tidak ada, semua kemuliaan itu adalah sia-sia. Dan ini satu tujuan, ini satu rahasia yang akan kita terima. Dan termasuk tanda mujizat. Yesus waktu melakukan mujizat, tujuan mujizat itu apa? Untuk membawa orang menerima kemuliaan Allah. Menerima kemuliaan Mesias. Di manakah puncak dari kemuliaan Mesias? Orang bisa kagum kepada Tuhan Yesus dengan seluruh karya mujizatnya dan menerima itu, bahkan yang buta bisa tercelik, orang kusta bisa kemudian ditahirkan, sembuh gitu kan. Orang lumpuh bisa berjalan. Tidak semua orang ini, orang-orang mengalami ini, itu kembali memuliakan Allah. Dan banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan karunia-karunia ini dan kuasa-kuasa ini untuk apa? Untuk kepentingan dirinya. Maka orang-orang ini, orang-orang yang akan dibinasakan Tuhan. Orang-orang hanya melihat kebaikan Tuhan secara pribadinya, untuk dirinya, tetapi tidak pernah mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan dengan hidupnya. Dan mereka akan kehilangan nyawanya, karena dia lebih mengasihi nyawanya dan isi dunia ini. Dan kemuliaan yang dibangun, apapun itu dalam bentuk yang perkara pekerjaan sehari-hari, atau pelayanan kita menjadi kebanggaan kita, ataupun orang yang bisa berkarya dengan menuliskan buku yang begitu luar biasa, banyak. Tetapi dia sendiri akan tidak dimuliakan Tuhan, akan dibinasakan Tuhan. Bisa, sangat bisa. Dan kita tahu ini, orang-orang seperti ini ada, gitu ya. Jadi mulai daripada tujuan hidup kedatangan Tuhan Yesus itu apa? Tujuan Bapa mengutus Tuhan Yesus itu apa? Dan kemudian Roh Kudus diutus, tujuannya apa? Terus Tuhan mendirikan dan melahirkan gereja itu untuk apa? Dan seluruh apa tujuannya adalah goalnya terakhir itu memuliakan Allah. Apapun yang ada, segala sesuatu, baik yang kita makan, kita minum, dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jelas sekali, apapun yang kamu makan, minum, kamu pikirkan, kamu rasakan, kamu jalani, semua adalah kerjakanlah itu untuk memuliakan Allah. Jadi tanda-tanda mujizat untuk memuliakan Allah. Penderitaan Kristus tujuan untuk apa? Untuk memuliakan Bapaknya. Untuk menyatakan kehendak Bapaknya begitu penuh kasih. Sehingga di dalam peristiwa salib itu kita melihat murka Allah yang berganti dengan kasih Allah yang tak terbatas itu. Jadi kemarahan yang kekal itu, hukuman yang kekal itu menjadi satu belas kasihan mengalir, dan kasih damai sejahtera Allah itu menjadi milik kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita. Dan ini tujuannya apa semua ini? Untuk memuliakan Allah. Nah, di dalam urdu salvation, urutan keselamatan, yang tertinggi adalah glorification. Yang tertinggi. Yang paling awal adalah penetapan Allah. Sejak semula Tuhan menetapkan. Dari awal sampai akhir, from glory to glory. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dari anugerah menuju anugerah. Dan semua ini adalah karya Allah yang bekerja dalam hidup kita. Baik itu dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, Tuhan begitu mengasihi, menuntun kita dalam kelemahan-kelemahan kita untuk menikmati kemuliaan Allah yang walaupun sulit dinikmati,
Apa itu sulit dinikmati? Kalau kita sedang sakit, kita sedang berkabung, kita sedang mengalami kesusahan yang luar biasa, kita sedang berada di ujung tanduk dalam hidup pernikahan kita atau dalam kehancuran pernikahan kita, dan kemudian kita lihat anak kita nggak karu-karuan, seolah-olah hidup itu begitu rapuhnya. Tetapi semua ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi ini disediakan Tuhan. Dengan apa? Dengan satu syarat, kamu harus hidup di dalam hidup Kristus. Kamu harus menerima penderitaan Kristus dan seluruh kematian ini. Baru kamu lihat semua ini adalah tujuannya untuk kebaikan dan kemuliaan Allah dan bukan yang lain. Dan itulah inti daripada iman Kristen sebenarnya adalah iman yang memuliakan kemuliaan Allah. Di situ, ya. Oke, kita lihat sekarang siapakah orang-orang yang memuliakan Allah. Nah, saya ingin kita belajar dari Yohanes 12 tadi, ayat 41. Ya, kemarin saya membukakan tentang Abraham, itu melihat kemuliaan Kristus. Yakub melihat kemuliaan Kristus. Musa melihat kemuliaan Kristus. Dan sekarang saya akan membawa kepada pengertian kita kepada ayat 41. Yohanes 12:41. Bahkan Yesaya pun, Yeremia, Yeskiel, itu melihat kemuliaan Kristus. Penampakan Kristofani itu di dalam Perjanjian Lama itu sudah ada. Dan dikatakan oleh para rasul bahwa orang-orang ini melihat kemuliaan Allah. Melihat Mesias sendiri, bagaimana Mesias itu sedang menjadi wujud kegenapan dari iman mereka, nubuatan mereka. Nah, ini kita baca. Yohanes 12 ayat 41. Ya. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Itu temanya dari ayat 37. Ya, ayat 37 itu ya. Saya bacakan. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya. Maka saya kalau melihat orang-orang yang mengandalkan kuasa mujizat dan semuanya, dan bahkan mengajarkan itu, melupakan tentang puncak kehinaan yang membuka rahasia kemuliaan daripada segala mujizat itu, maka kita gagal menjadi orang percaya dalam iman kita. Karena kita diajar di dalam kegagalan. Kenapa? Karena kita berfokus kepada begitu banyak mujizat-mujizat di depan mata mereka. Dan kita terus mencari kesenangan yang menakjubkan, spektakuler seperti itu. Dan itu membawa ke dalam kita ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang memaparkan dan memamerkan mujizatnya. Namun mereka tidak percaya. 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah ini dengar ya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kalau gitu siapa ini? Terus saya ini memberitakan pada siapa? Jadi Yesaya itu tahu bahwa dia ditolak oleh bangsa Israel. Dia pasti akan tidak akan diterima beritanya. Dia sudah tahu. Dan Tuhan kasih tahu bahwa kamu akan bernubuat, kamu akan menyampaikan kehendakku, kamu akan ditolak dan bangsa Israel akan menolak saya. Bukan menolak kamu, menolak saya. Bukan menolak saya saja. Dia sedang menolak Mesias yang akan datang. Bayangkan, Yesaya itu bisa melihat bangsa Israel bukan hanya pada saat dia diberitahukan tentang kabar Mesias akan menolak dia, menolak kabar itu dari Tuhan itu, ya dari Mesias sendiri. Dan dikatakan juga bahwa Yesaya melihat bahwa bangsa Israel nanti Mesias datang tetap menolaknya. Dan ini sudah dilihat oleh Yesaya. Dan jelas ayatnya mengatakan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan. Karena itu ayat 39 mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Nah, ini rahasianya. Siapa yang membuat mereka tidak percaya? Karena Allah tidak memberikan belas kasihannya. Tidak memberikan hati kerajaannya. Belas kasihan itu hati kerajaan Allah. Hati Allah sendiri. Perhatikan ayat 40. Ia telah membutakan mata mereka dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, di sini. Dan Yohanes mengatakan ayat 41. Nah, ini rahasianya. Maka kenapa kita bersyukur karena kita bisa mengenal Kristus sebagai pusat dari seluruh hati para nabi, dari seluruh hati para bapak-bapak iman kita, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan seluruhnya, nabi-nabi, para imam dan semuanya. Ini ya 41.
Hal ini dikatakan oleh Yesaya, jelas ini ya, dikatakan Yesaya. Karena lihat ini, karena Yesaya ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi seluruh kitab Yesaya itu tujuan objek imannya, seluruh nubuatannya itu akan digenapi oleh siapa? Dia menuliskan tentang Kristus, tentang Mesias, tentang Yesus ini. Dan juga dikatakan ia melihat kemuliaannya. Jadi waktu Yesaya pasal 6, dia mengatakan, aduh celakalah aku. Nah dia bertemu dengan siapa? Banyak orang bertanya pada saya, Bapak ini ngarang-ngarang. Masa Yesus sudah ada? Loh, Yesus belum ada. Tapi Yesus menampakkan diri kepada nabi prainkarnasi Kristus itu sudah ada dan ada semua bukti-bukti dalam Alkitab. Ini buktinya dituliskan. Yesaya melihat kemuliaannya, melihat hadiratnya, melihat wujud daripada Kristus yang menampakkan diri pada dia. Musa melihat semak belukar itu, Musa melihat karya Allah dan dia melihat sendiri bagaimana Taurat dituliskan. Nah, siapakah yang berhubungan dengan Musa ini? Bukan Bapa, bukan. Tapi adalah Kristus, Teofani, yang nampak di dalam Kristofani itu. Dan jelas sekali hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Dan ada harapan. Sebagian kecil orang-orang itu ada yang percaya. Ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya terus terang. Supaya mereka tidak dikucilkan. Jadi supaya mereka jangan dikucilkan. Mereka takut. Mereka percaya tapi masih takut. Nah, ini akan berubah kapan? Setelah Yesus membuka dirinya dalam kemuliaannya dan dia mengutus Roh Kudus, maka keberanian itu akhirnya muncul. Mereka hatinya sudah tidak takut lagi. Dan ini adalah kesaksian yang kita terima. Ya. Oke, kita lihat Yohanes 13 ayat 31. Kita lihat Yohanes 13 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kenapa ayat ini itu dibukakan oleh Tuhan sebelum perjamuan kudus? Setelah Yudas meninggalkan dia. Jadi perhatikan. Jadi Yudas mengkhianati Tuhan, menjual Tuhan itu dalam rencana kemuliaan Allah. Wah, kita nggak kepikir ini. Jadi Yudas melakukan itu dan pergilah Yudas. Maka berkatalah Yesus, setelah Yudas itu pergi, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi Yudas pun dalam segala dosanya itu di dalam kegelapan hatinya, di dalam hati yang menolak Tuhan dan menjual Tuhan itu pun dengan kuasa kekuatan Allah itu bisa dipakai untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan anaknya. Jadi pengadilan di dalam agama itu yang memarahi Tuhan Yesus, yang menempeleng Tuhan Yesus, yang memukul dia, kemudian menghina dia, ini semuanya dosa-dosa ini semua adalah untuk kemuliaan Allah. Bukan berarti dosa itu adalah kekudusan, bukan. Tapi seluruh rencana Allah sudah ditetapkan semuanya. Dan itu tertulis dengan jelas di dalam kitab-kitab yang ada para nabi itu. Bagaimana Yesus menderita, bagaimana dia harus 3 hari di dalam kubur itu dan dia harus mati di sana. Dan dia harus mengalami penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa. Dia harus dijual, dia tidak diterima oleh bangsanya, dia dihina oleh bangsanya, dan bangsanya pun akhirnya menyalibkan dia, membunuh dia. Itu semua sudah tertulis semuanya. Untuk apa ini semuanya? Nah, kita dibuat kagum oleh Tuhan karena seluruh apa yang ada ini untuk memuliakan Allah. Nah, kita lihat ini ya. Dari Yudas, Yesaya, Abraham, semuanya bekerja dan hidupnya adalah tujuannya untuk menyatakan siapakah Kristus. Janji Allah itu. Dan ini adalah pusat daripada seluruh teologi glorification, atau boleh katakan teologi reform, itu adalah memuliakan Kristus sebagai pusat dari seluruh isi kitab suci. Tetapi berita ini kita lihat, kita hampir tidak mendengarkan berita ini di dalam mimbar-mimbar gereja reform. Tentang pentingnya Christ Center ini. Dan banyak orang tidak lihat ini. Kemuliaan Allah itu hanya bisa dilihat di dalam
Kristus wujud daripada gambar Allah. Ibrani pasal 1 ayat ketiga. Dan itu jelas sekali dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 itu. Yesus adalah gambar wujud Allah, cahaya kemuliaannya. Engkau tidak bisa mengenal Bapa, engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Jadi satu-satunya jalan mengenal Bapa adalah melalui aku. Kalau kamu nggak kenal aku, kamu tidak kenal Bapa. Kamu tidak melihat aku, engkau tidak akan melihat Bapa. Dan itu mutlak hukumnya. Sampai di surga pun kita akan melihat Bapa melalui anak. Dan kita akan melihat wajah Bapa itu muka dengan muka. Bagaimana? Nggak tahu saya. Dan itu keagungan yang luar biasa. Ya, kita lihat sekarang di dalam Kisah pasal 7, ya, Kisah pasal 7 ayat yang kedua, ya. Kisah pasal 7 ayat kedua. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Ya, jelas ya. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya. Nah, ini. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya. Nampak. Bisa dilihat. Bisa secara panca indera. Bisa didengar. Bahkan bisa diraba. Dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi siapa yang dilihat oleh Abraham waktu datang, memberkati dia dengan perjanjian sunat itu? Siapa yang dilihat ini? Kristus. Yesus yang sebelumnya itu menjadi manusia, menampakkan diri kepada Abraham. Dan jelas sekali ini. Dan kita bukan membuat satu pengajaran yang pengajaran-pengajaran yang dengan karangan-karangan sendiri. Bukan. Ini semua tertera dalam Alkitab. Dan rahasia ini, itu banyak orang yang tidak mengerti ini. Bahkan orang Kristen pun kalau saya terangkan tentang Kristus adalah pusat kemuliaan Allah, dan pusat kepenuhan Allah, pusat daripada kitab suci. Banyak orang masih belum bisa terima. Kenapa nggak bisa terima? Karena Tuhan belum bukakan. Bahkan para pendeta pun bisa tidak terima ini. Bisa. Padahal jelas dalam Alkitab. Dituliskan ini. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena visi yang ada di Alkitab ini menjadi satu visi Injil yang murni yang harus diberitakan. Dan kita tidak boleh meninggalkan ini. Dan ini dikatakan. Ya, Yudas, Yesaya, Abraham, Ishak, Yakub, bapak-bapak, nenek moyangmu itu melihat dirinya, melihat Allah. Di dalam siapa? Prainkarnasi Kristus. Disinilah kita melihat hal ini. Ya, kemudian kita lihat doa daripada siapa ini? Stefanus. Ya, kita lihat ini. Nah, kita akan lihat ayat ini ya. Doa daripada Stefanus. Ya, pada perikop yang terakhir. Ayat 31 ya. Ayat 31. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, akulah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Nah, perhatikan. Malaikat Allah yang telah menampakkan diri. Jadi di semak belukar itu bukan malaikat biasa, itu malaikat Yahweh. Siapakah malaikat Yahweh dalam Alkitab? Malaikat Tuhan, Tuhan-nya besar. Ini adalah Kristus yang menampakkan diri sebelum dia menjadi manusia. Dan ini kuncinya. Dan dilihat oleh Abraham, Yudas, seluruh orang-orang itu melihat. Dan jiwa yang memuliakan Tuhan itu juga dinyanyikan dan dipujikan oleh Maria. Dalam jiwanya, jiwaku memuliakan engkau, magnificat, magnify. Jadi memuliakan, membesarkan Allah. Dengan apa?
Dia menerima dalam kandungannya ada Kristus, ada Mesias. Ini luar biasa sekali. Dan kalau kita buka semuanya satu persatu, begitu banyak yang melihat kemuliaan Allah. Para gembala melihat kemuliaan Allah. Dan saudara perhatikan, setiap orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hampir semuanya itu memuliakan Allah. Dalam Lukas pasal 13, ayat 13, seorang ibu yang bungkuk karena kerasukan setan, bayangkan dirasuki setan 18 tahun. Dirasuki oleh jahat sampai dia bungkuk. Dan setelah disembuhkan, apa yang dikatakan ibu itu? Dia memuliakan Allah. Jadi bungkuknya itu, penyakitnya itu, kerasukannya itu, tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Wah, luar biasa nih. Orang yang sakit kusta itu juga sama. Yang satu kembali 10 itu, yang kembali cuma 1, 9 tidak memuliakan Allah, tidak bersyukur kepada Tuhan. Yang satu balik, dan herannya, yang satu ini orang Samaria, bukan orang Israel. Maka Tuhan katakan, di mana itu orang Israel semua yang disembuhkan? Mereka melupakan Tuhan. Yang datang orang Samaria yang memuliakan Tuhan. Dan orang Samaria ini masuk di dalam hidup yang kekal. Yang 9 itu masuk di dalam kebinasaan. Dan itu jelas. Yang buta juga dicelikan oleh Tuhan Yesus juga sama. Bartimeus juga sama. Orang buta sejak lahir juga sama. Memuliakan Allah. Ini luar biasa. Jadi orang buta sejak lahir itu akhirnya memuliakan Allah. Dan akhirnya satu kalimat yang kita bahas secara khusus hari ini ya, dengan singkat. Coba kita lihat Yohanes 9, Yohanes pasal 9 ayat ketiga. Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga. Ya. Yohanes pasal 9 ayat ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya ulangi ya, bukan dia yang berdosa, bukan dia yang salah, bukan karena perbuatannya, dan bukan juga karena orang tuanya. Oh, orang tuanya mungkin melakukan dosa besar, dia dikutuk Tuhan, dia mendapat karma, dia mendapatkan laknat dari Tuhan, dia mendapatkan bencana ini karena ada dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tuhan Yesus katakan apa? Bukan dosa orang ini, bukan kesalahan ini, bukan dosa orang tua, bukan kesalahan orang, ataupun bukan dia, bukan. Tapi apa tujuannya itu? Orang buta ini sejak lahir. Dan Yesus mengatakan kalimat yang sangat jelas. Untuk memuliakan Allah. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu betul-betul memancar di sana. Wah, kita kaget sekali. Ya, kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 4. Ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata ya kepada murid-muridnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Maksud Tuhan adalah kematian apa? Kematian secara hidup manusia akhir zaman, secara kekal. Lazarus tidak akan mengalami kematian, dia akan buktikan itu, dia akan mencontohkan. Kematian yang kekal dengan kematian yang fisik ini, itu ada hubungannya. Kalau saya bisa membangkitkan orang mati secara fisik ini, aku juga bisa membangkitkan orang di akhir zaman. Bukan nanti akhir zaman baru saya bangkitkan. Enggak, hari ini juga aku bangkitkan dia. Marta salah. Maria salah mengerti. Oh ya, nanti akhir zaman kamu bangkitkan. Ya, pasti akan dibangkitkan. Sekarang udah mati, nggak bisa. Loh, Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya, kebangkitan dan kuasaku membangkitkan di akhir zaman. Aku sekarang pun bisa membangkitkan dia. Nah, mereka nggak percaya. Maria dan Marta yang sering mendengarkan Tuhan Yesus, yang hubungannya dengan Tuhan Yesus begitu dekat dan mengasihi Tuhan Yesus, menyediakan segala kepentingan Tuhan Yesus. Keluarga Lazarus ini adalah keluarga yang memperhatikan hamba Allah, memperhatikan hamba Tuhan. Dan kebutuhan Tuhan Yesus banyak sekali ditopang oleh mereka. Tuhan Yesus dan pelayan banyak ditolong oleh mereka. Maria dan Marta dan Lazarus ini. Mereka begitu mencintai Tuhan Yesus. Dan itu nanti terlihat dalam hubungan ini. Ini luar biasa. Jadi Tuhan Yesus merasakan pelayanan mereka itu luar biasa. Dan dia mengasihi mereka dengan luar biasa. Hubungan-hubungan yang sangat jelas dilihat oleh orang-orang sekelilingnya. Begitu mengasihi sekali dia. Begitu mengasihi Lazarus dan Maria, Marta, keluarga ini Yesus.
Kenapa? Karena begitu cintanya mereka kepada Kristus, begitu mengasihi mereka kepada Kristus. Dan apa yang wujud kasih mereka? Mereka memperhatikan seluruh kehidupan pelayanan Kristus. Mereka memberikan hidupnya pada Kristus, memberikan uangnya, memberikan tenaganya, segala sesuatu itu dia topang dan dia dukung pelayanan Tuhan Yesus. Dan ini luar biasa. Ya, bukan hanya hubungan soal kebangkitan, sebelumnya itu kita lihat jelas hubungan Tuhan Yesus dengan keluarga ini sangat dekat dan mereka kenal dan mereka seperti keluarga. Dikatakan di sini penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu yang membinasakan itu mematikan manusia, anak Allah akan dimuliakan. Luar biasa ya. Pak, kok tahu Bapak mengatakan mengasihi itu tadi? Nah, saya akan buktikan ya. Saya akan buktikan. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Ya, tadi kan 4 kita baca ayat kelima. Perhatikan. Ya, saudara ini luar biasa. Yohanes itu mengerti kalimat mengasihi sesama, filio, dan mengasihi Allah, agape, agapa, agapeo. Dan itu ada bedanya. Nah, ini rahasianya ya. Dan jarang sekali orang melihat khotbah Yohanes 11 ini melihat kasih Allah. Nah, kenapa? Karena mereka mungkin harus belajar tata bahasa Ibrani, Yunani dulu, baru bisa membongkar ini. Dan kita menjadi hamba Tuhan yang dididik dalam hal seperti itu, akhirnya kita harus teliti. Dan saya menemukan ini. Dan waktu saya cek, dan betul, ya perhatikan. Yesus, ayat kelima, Yohanes 11 ayat kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, dan Lazarus. Maria, kakak Marta. Lazarus, kemudian Lazarus. 3 orang ini, ya keluarga ini. Begitu dikasih oleh Tuhan. Nah, saya tanya sekarang. Kasih di sini pakai kasih apa? Persaudaraan, hubungan dengan orang, atau kasih sesama, atau kasih Allah? Nah, jawabannya adalah Yesus di sini, ayat ini, memakai agape. Perhatikan, agape. Jadi kasih Yesus kepada Maria, Marta, dan semua, itu kasih bukan hanya kasih secara manusia perkenalan, bukan. Itu adalah kasih Allah yang mengikat mereka sampai kepada di surga, sampai kekal. Dan jelas ini ya. Nah, perhatikan, kita lihat sekarang perkataan dari orang-orang di sekelilingnya. Ya, perkataan orang di sekelilingnya. Kita lihat orang-orang yang mengatakan itu ya. Nah, ayat 36 ya. Ini sama-sama kasih ya, sama-sama kasih, mengasihi, sama. Perhatikan 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Nah, kasih ini pakai apa? Agape? Bukan. Dia pakai apa? Filio. Nah, saudara, kelihatannya seperti ini. Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes mengatakan, Yesus itu mengasihi keluarga ini dengan apa? Dengan kasih ilahi. Kasih yang tak terbatas dengan hubungan-hubungan biasa. Bahkan sakit penyakit pun itu tidak bisa menghapus dan memutuskan kasih ini. Yesus mengasihi, bukan hanya berhenti mati. Udah, saya nggak bisa mengasihi kamu karena kamu sudah mati. Tidak. Setelah mati pun Tuhan mengasihi Lazarus. Kasih melebihi dari maut. Banyak orang tidak belajar ini. Pak, bagaimana orang tua saya sudah mati? Bagaimana saya mengasihi? Kamu berdoa syafaat kepada Tuhan. Untuk apa? Kamu akan bertemu dengan orang tuamu lagi. Kemuliaan Allah ada di sana. Jadi kamu tidak berhenti di sini. Bukan berarti saya mengajarkan doa untuk orang-orang mati yang di kuburan. Bukan. Tetapi kita masih berhubungan di dalam Kristus. Seperti orang kaya itu memiliki hati rindu supaya saudara-saudaranya itu bisa diselamatkan. Nah, kenapa Lazarus tidak berdoa untuk saudaranya diselamatkan? Karena dia sudah diselamatkan. Keluarganya sudah diselamatkan. Dan ini adalah satu kebenaran yang luar biasa. Orang-orang yang mati di dalam dosa itu dimurkai Allah. Mereka menyesal. Bahkan ada saudaranya belum percaya Tuhan. Mereka memohon pada Tuhan. Aduh, itu kalau bisa percaya. Kalau bisa utus orang ke sana. Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah menolak. Ada berita Musa, ada firman Tuhan. Kalau mereka menolak, nggak ada gunanya kamu menyuruh siapapun mengutus ke sana. Karena Tuhan sudah tutup pintu hatinya. Jadi kasih yang diceritakan oleh orang-orang yang melihat ini, kasih Allah itu kemudian direndahkan oleh mereka. Kasih apa?
Phileo. Oh, betapa dia mengasihi. Mengasihi apa? Secara manusia. Coba kita lihat. Jadi seolah-olah kasih Allah yang begitu tinggi itu, begitu mulia itu, direndahkan hanya menjadi, wah, dia mengasihi ya karena dia temannya. Dia mengasihi karena ya dia hopingnya, karena dia pernah ditolong oleh dia. Bukan itu. Karena Kristus mengasihi keluarga ini dengan kasih ilahi, kasih yang melebihi daripada hubungan manusia, dan kasih yang melebihi daripada hubungan sakit penyakit. Dan disitulah dengan kasih Allah, baru kita tahu ada satu rahasia. Kemuliaan Allah itu akhirnya dibuka. Dan kita bersyukur. Dan ini kunci rahasianya. Apa rahasianya? Bahwa di dalam kemuliaan itu akan memancar sesuatu kekuatan Allah yang luar biasa. Apa? Kasih agape yang tidak akan bisa dilawan oleh siapapun, tidak bisa dihindari dan ditantang dan mereka mengakuinya. Tetapi manusianya melihat, oh ini karena hubungannya, oh ini karena dia tuh pernah ditolong, oh ini karena dia hutang budi, oh karena dia tuh orangnya baik. Bukan itu. Jadi waktu Yesus datang, dia dengan kuasa ilahi, dia dengan kasih ilahi, dan dia memerintah dengan perintah ilahi. Dan apa yang ada dalam kematian itu dicabut oleh Tuhan. Kembali engkau hidup. Hiduplah Lazarus. Untuk apa ini? Untuk menyatakan betapa mulianya. Dan anak manusia akan dimuliakan. Dengan apa? Karena begitu besar kasihnya kepada Lazarus. Kepada Maria, kepada Marta, kepada kita semuanya. Dan inilah rahasianya. Mengapa penyakit itu memuliakan Allah? Karena di dalam penyakit itu, kuasa kasih Allah sedang dipamerkan. Kenapa orang dibinasakan memuliakan Allah? Karena di dalam keadilan Allah, Allah sedang memamerkan murkanya. Kalau di sini kasihnya, agape, orang melihat sebagai kasih sesama manusia. Dan kita lihat itu, mereka tidak bisa mengenal kasih agape itu. Walaupun mereka lihat mujizat terjadi, karena dia hubungan manusia. Dan mereka tetap tidak percaya. Perhatikan di dalam ayat selanjutnya. Apa yang ayat selanjutnya terjadi? Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Kuasa puncak mujizat Tuhan Yesus adalah dia membangkitkan Lazarus. Dan ditonton oleh begitu banyak orang. Dan waktu dia membangkitkan anak janda di Nain dan semua orang mati dibangkitkan, 3 kali Tuhan membangkitkan, yang dituliskan Alkitab ya, 3 kali. Hanya sekali yang dipamerkan Tuhan sebelum dia naik ke kayu salib. Apa itu? Kebangkitan Lazarus. Dan dia buka kepada semua orang. Maka orang Farisi yang hadir ahli Taurat, bukan percaya, oh puji Tuhan, aduh, kamu Allah kami, kamu Mesias. Enggak. Mereka malah ingin membunuh Tuhan Yesus. Wah, kita kaget sekali ini. Loh, kok mujizat malah menghasilkan murka Allah? Kok mujizat menghasilkan hati yang keras? Kok mujizat menghasilkan buta matanya? Kok mujizat akan menghasilkan satu kebencian yang luar biasa? Maka orang-orang mengajarkan mujizat akhirnya tidak menerima salib Kristus. Kenapa? Karena mereka menolak ini. Kuasa ini. Kematian itu akan ditaklukkan oleh Tuhan. Dan dia bukan hanya bisa memerintahkan Lazarus bangkit. Dia pun bisa membangkitkan dirinya sendiri. Karena dia itu Allah. Dan waktu dia mati di dalam manusia, dia sengsara, maka dia menerima kemuliaan Bapanya dan kasihnya. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan kemudian di puncak kesengsaraan itu, Bapanya itu akan memuliakan dia dan memberikan nama di atas segala nama. Nama yang paling indah, yang tidak pernah ada nama yang bisa akan menyelamatkan manusia. Dan nama itu dihina, dicemooh, dicaci maki, difitnah, dan dihujat adalah Yesus Kristus. Dan itulah puncak dari kemuliaan Allah. Suaranya nggak deh? Barusan. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa ya.
ada gangguan sinyal sedikit. Ya, mungkin terlalu banyak orang yang memakai internet pada jam-jam gini ya. Mari kita berdoa, kita bersyukur, walaupun kecil, tapi kita tetap memuliakan Tuhan dalam segala perkara, apapun yang terjadi. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami sungguh mohon pertolongan pada Engkau Tuhan. Karena tidak semua orang melihat kemuliaan ini. Kami mohon kepada Roh Kudus-Mu dan seluruh firman yang dari sejak kami kecil, kami sudah menjadi orang percaya. Kami benar-benar menikmati firman. Bahwa kasih-Mu itu kekuatan yang luar biasa. Sehingga kemuliaan Tuhan itu memancar dengan terang. Dan bahkan sakit penyakit, kematian, tidak bisa menghalangi kasih Allah. Tuhan, kalau kami hanya secara kasih manusia, kasih-kasih yang ada secara fana ini, kami tidak mungkin bisa melihat kasih Kristus yang membangkitkan Lazarus dan membangkitkan kami. Kami bersyukur hari ini ada jaminan dari Tuhan. Bahwa jika kami percaya pada Tuhan Yesus Kristus, siksaan, penderitaan, ujian, dan segala macam yang akan menimpa kami, kesulitan-kesulitan yang mungkin kami tidak bisa mengangkat lagi. Dan pada saat itulah Roh Tuhan menolong kami. Dan kasih Tuhan memancar. Dan disitulah kami menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan anugerah-Mu, dan di malam Kristuslah Engkau memuliakan Dia. Kami bersyukur, karena kami bisa menikmati dan memiliki ini semua. Jadikan kami saksi-Mu, menjadi saksi kemuliaan. Apapun yang kami kerjakan, pikirkan, kami lakukan, kami bicarakan, kami dengar, biarlah semua dikuduskan oleh Tuhan, untuk hanya memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin.